Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi Shalom, jalan. selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ia akan memperoleh keselamatan dan juga akan menikmati hidup yang kekal. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami bersyukur dan terima kasih untuk keselamatan yang Kau beri kepada kami. Kami memperoleh keselamatan bukan karena apa yang kami miliki, tapi semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Berkati kami Tuhan, untuk kami tetap mempertahankan keselamatan itu dan tetap setia kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan suara-Mu lewat firman. Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, dibenarkan oleh darahnya. Bapak Ibu serta saudara-saudari, pada suatu hari ada satu keluarga memiliki anak kembar. Dan anak kembar ini laki-laki semua. Lalu karena dia kembar, dia sangat mirip sekali. Kalau orang jarang-jarang ketemu, pasti banyak yang keliru. Lalu kedua anak kembar ini, mereka hidup rukun. Dari kecil mereka saling menolong, saling membantu, dan saling menopang. Lalu ketika mereka sekolah, dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, dan mulailah mereka bekerja. Lalu suatu hari ada peristiwa yang terjadi. Di antara anak kembar ini, yang sulung yang lebih besar, dia sakit. Lalu ketika dia sakit, dia membutuhkan donor ginjal. Dan sang adik tidak berpikir panjang. Ketika abangnya sakit, dia langsung menemui dokter dan mengatakan, "Aku akan mendonorkan ginjalku supaya abangku bisa sembuh dan sehat." Akhirnya dia dapat mendonorkan ginjalnya. Dan ginjal itu didonorkan kepada abangnya. Abangnya menjadi sehat dan pulih. Dan mereka akhirnya bersama-sama punya istri masing-masing, berkeluarga dan punya anak dan sehat. Dalam peristiwa ini jarang sekali kita dapatkan orang yang mau bertenggang rasa, menanggung beban, menanggung penderitaan. Dan si kembar berani berkorban, adik rela mengorbankan apa saja untuk abangnya. Dan inilah kehidupan yang seharusnya dimiliki oleh kita, setiap anak-anak Tuhan. Lalu pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita dari Roma 5 ayat 8 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita umat manusia ketika kita masih berdosa. Dan Tuhan Yesus rela mati mengorbankan dirinya untuk kita. Dan pengorbanannya yang sekali untuk selama-lamanya. Setiap orang yang percaya kepada Kristus memperoleh keselamatan. Dan keselamatan itu kita dapatkan karena pengorbanan Kristus. Darah Kristus tercurah sehingga kita memperoleh keselamatan. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita yang ada di dalam Kristus
Kasih Tuhan begitu besar bagi kita. Kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya disalibkan karena kita yang berdosa. Tapi Tuhan menanggung semua penderitaan itu. Sehingga sekarang kita hidup dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Karena Tuhan sudah menebus hidup kita. Pengorbanan yang Kristus berikan kepada kita sebagai bukti kasih-Nya bagi kita. Jadi kita bersyukur. Masih ada orang yang mau mengasihi kita. Masih ada Allah yang begitu mencintai kita dan rela mengorbankan apapun untuk keselamatan hidup kita. Kalau ada orang yang rela mengorbankan ginjalnya untuk abangnya, itulah pengorbanan dan itulah bukti kasih. Dan Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia membuktikan kasih-Nya kepada kita dengan menderita di atas kayu salib. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita lebih dari diri kita sendiri mengasihi kita. Oleh karena itu, marilah tetap hidup dalam kasih. Mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan lebih sungguh. Karena itulah kasih yang dari Kristus, kasih yang sesungguhnya. Mari kita praktekkan untuk hidup saling mengasihi. Kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau memberikan teladan kepada kami untuk kami tetap hidup saling mengasihi. Mampukan kami hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Dan Engkaulah teladan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus.